Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 79. Pangeran Indrasunu ternyata sependapat. Dengan demikian akan nampak ada kekuatan yang berdiri di belakang para pangeran muda itu. Hanya karena kekuatan itu tidak dapat dipergunakan untuk maksud yang khusus itu, mereka meminjam kekuatan lain. Sehingga dengan demikian, maka sepasang serigala itu tidak akan dapat berbuat jahat kepada para pangeran, sebab itu berarti mereka akan berhadapan dengan guru-guru para pangeran itu. Demikianlah, maka Pangeran Indrasunu pun telah mengatur agar rencana itu dapat dilaksanakan secepatnya. Yang menurut perhitungannya, Mahisa Bungalah dan mungkin paman-pamannya masih berada di Pakuan Kabanaran. Mahisa Bungalan akan ikut menikmati kemenangan itu, berkata Pangeran Indrasunu di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa telah mencari hubungan dengan orang yang disebut sepasang serigala itu. Dalam pada itu, sebenarnya Ken Padmi masih berada di rumah Mahisa Bungalan yang sedang berada di Pakuan Kabanaran. Yang tinggal bersamanya di rumah itu, selain Mahendra dan kedua anaknya, hanyalah para pelayan dan para pembantunya saja. Sehingga dengan demikian, hari-hari Ken Padmi di rumah itu diisinya dengan kegiatan yang sangat khusus untuk mengisi waktunya yang terluang, dan untuk menghalau kesepiannya karena Mahisa Bungalan tidak ada di rumah. Mahendra yang melihat bahwa pada gadis itu telah tertanam bekal kemampuan, telah berusaha membantunya untuk mengembangkan ilmunya sebaik-baiknya. Karena itulah, maka seakan-akan segenap waktunya yang panjang telah dipergunakan untuk berada di dalam sanggar. Jika Ken Padmi sudah selesai membantu para pembantu di dapur, maka ia pun langsung berada di dalam sanggar. Mahendra pada saat-saat tidak sedang pergi mengurusi dagangannya, telah berusaha meningkatkan kemampuan gadis itu. Dengan mempelajari bekal ilmu pada gadis itu, maka Mahendra yang memiliki ilmu yang mumpuni itu dapat mengatur dan menyesuaikan tuntutan yang diberikan berdasarkan atas bekal yang sudah ada pada gadis itu. Ken Padmi ternyata memang seorang gadis yang memiliki kelebihan dari kebanyakan gadis yang lain. Dengan sungguh-sungguh ia mengikuti segala petunjuk dan tuntutan Mahendra. Seolah-olah ia tidak pernah mengenal lelah jika ia berada di dalam sanggar. Setelah beberapa lama Ken Padmi berusaha menyesuaikan dirinya, maka akhirnya Mahendra mengambil satu keputusan untuk memberikan kesempatan latihan bersama antara Ken Padmi dengan kedua anak-anaknya yang lain. Bersama-sama mereka meningkat dengan cepat. Kedua adik Mahisa Bungalan itu pun semakin dewasa menjadi semakin menyadari betapa pentingnya mereka memperdalam ilmu. Sebagaimana pengalaman mereka, dan apa yang mereka lihat pada ayah, kakaknya dan orang-orang di sekitarnya, bahwa pada suatu saat, mereka memerlukan perlindungan dari tindak kejahatan. Ilmu bukannya alat untuk memaksakan kehendak, berkata Mahendra setiap kali. Kelebihan seseorang atas orang lain bukannya berarti bahwa ia dapat bertindak sewenang-wenang. Bersama-sama, ketiganya meningkat setapak demi setapak. Tetapi kesungguhan mereka telah mempercepat peningkatan dan pengembangan ilmu itu. Ken Padmi sebagai seorang gadis, maka ia mempunyai beberapa perbedaan wadak dari seorang laki-laki. Bahkan juga mempunyai dasar yang berbeda dalam pertimbangan nalar dan perasaan. Namun demikian, sesuai dengan pribadinya, maka Ken Padmi menekuni bagian yang tidak kalah nilainya dari bagian yang diperdalam oleh kedua adik Mahisa Bungalan. Ken Padmi lebih mementingkan kecepatan gerak dan keterampilan tangan. Langkahnya tidak terlalu panjang, tetapi kecepatannya sulit untuk diikuti, sehingga seolah-olah kakinya tidak berjejak di atas tanah. Sementara itu, kedua adik Mahisa Bungalan meningkatkan kemampuan dan kekuatan wadaknya semakin mantap. Bukan berarti bahwa keduanya, perkembangan kekuatan wadaknya lebih nampak dari peningkatan kecepatan gerak. Meskipun demikian, baik kedua adik Mahisa Bungalan, maupun Ken Padmi, telah meningkat pula pada bagian-bagian yang lain, kecuali bagian yang lebih diutamakannya. Semakin lama Mahisa Bungalan meninggalkan rumahnya, maka semakin tekun Ken berada di dalam sanggar. Tidak ada yang menarik baginya, kecuali meningkatkan dan mengembangkan olah kanuragan. Meskipun Ken Padmi tidak tahu, apakah ia masih akan mempunyai kesempatan untuk mengabdikan ilmu itu kepada sesamanya. Dengan latihan-latihan yang keras, tidak mengenal lelah dan kemauan yang bulat, maka ketiga orang anak muda itu pun telah berhasil mencapai satu tingkatan yang tinggi. Ketiganya ternyata telah berhasil menguasai tataran-tataran tertinggi dari ilmu yang diturunkan oleh Mahendra kepada mereka.
Dengan dasar itulah, maka mereka akan dapat mengembangkannya sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang pilih tanding. Dalam pada itu, nampaknya Ken Padmi, seorang gadis yang berasal dari padepokan itu, memiliki daya serap yang luar biasa. Ia sudah menempa dirinya di padepokan menghadapi sayembara tanding yang diadakannya. Dengan bekal ilmu itulah, maka ia telah memanjat kepada tataran tertinggi dari ilmu yang diterima dari Mahendra. Bahkan ia pun telah menerima anugerah dari Mahendra, bersama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, untuk menguasai ilmu puncaknya. Kalian akan mempergunakannya sebagai landasan pengabdian, berkata Mahendra, karena itu tidak ada alasan bagiku untuk ragu-ragu. Sebenarnya lah bahwa dengan alasan yang kuat, ketiganya mampu menguasai ilmu puncak dari perguruan yang dianut Mahendra itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan karena mereka bertiga sempat menempa diri bersama-sama. Maka mereka telah berhasil mengembangkan ilmu mereka lebih cepat daripada jika mereka bekerja sendiri-sendiri, yang sudah barang tentu di bawah pengawasan langsung oleh Mahendra sendiri. Mahendra telah mengorbankan waktunya di saat-saat terakhir bagi kepentingan ketiga orang anak-anak muda itu. Pada bulan terakhir, ia sama sekali tidak meninggalkan rumahnya. Justru pada saat-saat ia ingin menurunkan ilmu puncaknya. Namun setelah saat-saat itu lewat, Mahisa Bungalan masih juga belum segera pulang. Yang datang kemudian adalah Witantra seorang diri. Dengan singkat ia menceritakan apa yang mereka lakukan di Pakuan Kabanaran. Mengapa Mahisa Bungalan masih harus tinggal? Aku dan Mahisa Agni telah mendahului, berkata Witantra, untuk beberapa lama kami berada di Singasari. Namun pasukan yang lain pun telah kembali mendahului Mahisa Bungalan yang masih harus tinggal di Kabanaran. Bahkan pasukan itu telah mendahului kami berdua sehingga mereka tidak sempat menyaksikan apa yang pernah kami saksikan tentang ular-ular yang mengerikan itu. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Bergumam ia berkata seolah-olah kepada diri sendiri, jadi Mahisa Bungalan tinggal seorang diri. Ya. Tetapi ia berada di antara para pengawal Kabanaran, jawab Witantra, sementara itu, Mahisa Agni masih menyelesaikan beberapa persoalannya di Singasari, maka aku telah memerlukan datang kemari untuk memberitahukan kepadamu tentang Mahisa Bungalan. Agar kau tidak terlalu lama menunggu tanpa kabar berita. Mahendra mengganggu-angguk. Hampir berbisik ia berkata, Ken Padmi sudah mengharapkannya pulang. Ia datang kemari karena ia mengikuti Mahisa Bungalan. Tetapi setelah gadis itu berada di sini, Mahisa Bungalan telah pergi untuk waktu yang seakan-akan tidak terbatas. Tetapi itu lebih baik, berkata Witantra, sepanjang Mahisa Bungalan tidak mau mengalami kesulitan di perjalanan, maka lebih baik ia tidak terlalu sering berada di rumah, selama Ken Padmi berada di rumahmu. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, tetapi ia mempergunakan waktunya untuk menempa diri. Sungguh di luar dugaan. Gadis padepokan itu mampu menyamai kedua adik Mahisa Bungalan. Gadis itu juga sudah berbekal ilmu, berkata Witantra di padepokan ia pernah menempa diri untuk menghadapi sayembara tanding. Ilmu dasarnya sudah meningkat dengan pesat. Di sini, ia mengisi kekosongannya dengan ilmu. Agaknya kepergian Mahisa Bungalan memang sudah terlalu lama. Mahendra mengangguk-angguk. Sementara itu, Witantra pun berkata, sebaliknya kau tempa anak itu agar menjadi lebih baik bersama anak-anakmu. Kau tidak akan menyesal. Pada dasarnya Ken Padmi adalah seorang gadis padepokan yang baik. Apalagi dalam keprihatinan seperti sekarang ini. Kau dapat membantuku. Biarlah kita mengisi waktu sambil menunggu Mahisa Bungalan, berkata Mahendra. Sebenarnya lah kepergian Mahisa Bungalan terasa terlalu lama. Apalagi bagi Ken Padmi. Namun dengan demikian, maka kesepian keprihatinan dan tekadnya yang besar, telah mendorongnya untuk menjadi seorang gadis yang luar biasa. Bersama Mahendra, maka Witantra yang untuk beberapa lama tinggal di rumah Mahendra, telah membantu membentuk Ken Padmi. Dengan dasar ilmu yang sama, maka Witantra dan Mahendra bersama-sama telah mengisi kekosongan yang terasa menyesak di dalam dada Ken Padmi pada saat-saat senggang. Justru karena itu, maka Ken Padmi selalu tenggelam di dalam kesibukan apapun juga, terutama kesibukan di dalam sanggar, meskipun ia tidak melupakan tugasnya sebagai seorang gadis. Pada saat-saat yang demikian itulah, Pangeran Indrasunu yang mendendam Mahisa Bungalan sampai ke ujung rambut, telah merencanakan untuk mengambil Ken Padmi bersama dengan 2 orang pangeran dan sepasang serigala dari Padang Geneng.
Dengan tergesa-gesa Pangeran Indrasunu mempersiapkan rencananya. Menurut perhitungannya Mahisa Bungalan dan kedua pamannya tentu masih berada di Kabanaran. Seandainya mereka telah kembali, maka mereka tentu akan berada di Singasari untuk beberapa hari sebelum Mahisa Bungalan pulang ke rumahnya, berkata Pangeran Indrasunu. Dalam pada itu, setelah hari-hari yang sangat panjang, sejak Mahisa Bungalan meninggalkan rumahnya menuju ke Kabanaran untuk membantu Pakuan itu memecahkan masalahnya, kemudian disambung dengan persoalan-persoalan yang timbul kemudian, Mahisa Bungalan mulai memikirkan untuk kembali. Meskipun demikian ia masih harus memenuhi permintaan Aku Swelatama, agar ia bersedia untuk tinggal beberapa lamanya. Mahisa Bungalan memang tidak dapat menolak. Apalagi karena ia masih mendengar laporan-laporan bahwa pasukan Watu Mas masih saja dipersiapkan. Tetapi di dalam peperangan aku tidak bertemu langsung dengan Pangeran Indrasunu, berkata Mahisa Bungalan kepada Aku Swelatama. Memang sulit untuk dapat bertemu dengan seseorang sesuai dengan keinginan kita dalam perang gelar yang luas, sahut Pangeran Swelatama, namun menurut beberapa keterangan yang aku dengar, Adimas Indrasunu telah meninggalkan Watu Mas. Ia harus mempertanggungjawabkan pasukan yang dibawanya kepada para pemimpin padepokan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya aku ingin dapat menemuinya. Dendam itu berkembang dan tidak dapat dikendalikannya lagi, sehingga sasarannya telah bergeser. Karena itu, bagiku Pangeran Indrasunu adalah orang yang berbahaya. Ia tidak mengekang diri dan membatasi persoalan yang sebenarnya dihadapinya. Aku mengerti, jawab Aku Swelatama, tetapi mudah-mudahan ia dapat belajar dari pengalamannya. Mudah-mudahan aku. Tetapi baginya pengalamannya itu sudah terlalu banyak. Namun nampaknya ia selalu berusaha untuk mempergunakan segala kesempatan yang ada. Sakit hatinya telah membuatnya menjadi seorang yang tidak terkendali. Kadang-kadang yang dilakukannya telah terlepas dari tujuan tertentu, selain membuat keonaran, sahut Mahisa Bungalan. Aku Swelatama mengangguk-angguk. Katanya kemudian, untuk sementara ia tidak mencampuri persoalan di antara Watu Mas dan Kabanaran. Meskipun itu bukan berarti bahwa aku di Watu Mas akan menghentikan segala kegiatannya. Ia tentu tidak mau menerima kenyataan yang pahit itu begitu saja. Ia akan mempertimbangkan, berkata Mahisa Bungalan, ia telah melihat korban yang jatuh. Seandainya ia berhasil menang dan kemudian menduduki kota Pakuan Kabanaran, tentu ia pun akan melihat bahwa perang tidak akan berakhir sampai sekian. Dan ia pun akan menilai kembali keputusan yang akan diambilnya jika ia sempat memperhitungkan apakah yang sebenarnya diinginkannya. Aku Swelatama mengangguk. Katanya, mudah-mudahan ia menyadari bahwa yang dilakukannya semata-mata terdorong oleh satu keinginan yang tidak menentu ujung pangkalnya. Harga diri, ketidakpastian dan masa depan yang kurang cerah. Dan mudah-mudahan aku di Watu Mas menemukan jalan pemecahannya yang lain kecuali dengan tetangga. Tetapi agaknya desakan dan ceritera-ceritera hayal Pangeran Indrasunu ikut menentukan sikap itu, sahut Mahisa Bungalan. Aku Swelatama mengangguk-angguk. Sebenarnya lah ia pun telah menduga bahwa peranan Pangeran Indrasunu tentu ikut pula berbicara pada persoalan itu. Dalam pada itu, ternyata Mahisa Bungalan tidak menyadari bahwa Pangeran Indrasunu telah bekerja cepat. Ia telah menghubungi serigala dari gunung. Dan bahkan, Pangeran Indrasunu itu telah membuat rencana tertentu untuk mengambil Ken Padmi dari rumahnya. Sepasang serigala itu ternyata telah menerima tawaran Pangeran Indrasunu dengan baik. Meskipun demikian, dua orang pemimpin padepokan yang berpengaruh telah memberikan beberapa pesan kepadanya, agar kedua orang itu menjalankan kesanggupannya sebaik-baiknya. Ingat, kedua pangeran itu adalah murid-muridku, berkata para pemimpin padepokan itu, jika kau mengingkari dan apalagi mengkhianati, maka kalian akan berhadapan dengan seluruh isi dua padepokan ini. Aku akan melakukannya dengan baik, asal semua kesanggupan Pangeran Indrasunu dipenuhi, jawab salah seorang dari sepasang serigala itu. Aku tidak pernah ingkar, berkata Pangeran Indrasunu, tetapi jika kalian ternyata tidak mampu memenuhi kesanggupan kalian, maka kalian tidak akan menerima sekeping uang pun, apalagi sebidang tanah atau hadiah-hadiah yang lain. Kami berdua adalah orang-orang yang tidak mendapat tempat di antara sesama, berkata Mendu, karena itu, percayalah bahwa aku tidak akan ragu-ragu berbuat apa saja terhadap siapa saja. Apalagi sekedar mengambil seorang gadis.
Jangan merendahkan kemampuan orang yang belum kau kenal, berkata Pangeran Indrasunu, aku pernah menjajagi kemampuan orang-orang di sekitar gadis itu. Kedua orang padang gunung itu tertawa. Salah seorang berkata, kami telah mendapatkan puncak dari ilmu kami di padang gunung setelah kami mesu diri bertahun-tahun. Mudah-mudahan yang kau katakan itu benar, desis Pangeran Indrasunu, karena itu, kita akan segera berangkat. Aku sudah mendapat keterangan terakhir, bahwa seseorang masih melihat Mahisa Bungalan berada di Kabanaran. Siapa Mahisa Bungalan itu? Bertanya Mendu. Ia adalah calon suami gadis yang akan kita ambil, jawab Pangeran Indrasunu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sepasang serigala itu memandang Pangeran Indrasunu dengan tatapan mata yang tajam. Seolah-olah mereka ingin mengatakan, bahwa seandainya Mahisa Bungalan itu pun ada di rumahnya, maka keduanya tidak akan gentar menghadapinya. Dalam pada itu, maka rencana itu pun telah siap untuk dilaksanakan. Sepasang serigala itu akan bersama-sama dengan 3 orang pangeran pergi ke rumah Mahendra untuk mengambil Ken Padmi dengan paksa. Mereka dapat berbuat apa saja atas gadis itu untuk menyakiti hati Mahisa Bungalan dan akan membuatnya hidupnya kering di sepanjang umurnya. Setelah segala sesuatunya sudah diperhitungkan, maka mereka berlima pun telah berangkat menuju ke sebuah padukuhan di luar kota Singasari. Perjalanan mereka memang panjang. Tetapi didorong oleh dendam yang menyala, maka perjalanan itu rasa-rasanya adalah perjalanan yang menggairahkan. Dalam pada itu, kedua pangeran yang mengikuti Pangeran Indrasunu itu selain terdorong oleh keterangan Pangeran Indrasunu dan keinginan mereka untuk bertualang, mereka pun sebenarnya telah terbujuk oleh pernyataan Pangeran Indrasunu, bahwa gadis yang bernama Ken Padmi itu adalah gadis yang cantik sekali. Kalian dapat memperlakukan apa saja, berkata Pangeran Indrasunu. Kedua pangeran yang pergi bersamanya itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Tetapi salah seorang dari keduanya menjawab, yang penting bagi kami adalah mendapatkan pengalaman dalam petualangan yang menarik seperti ini. Meskipun kali ini guru yang sedang merenungi keresahannya karena kekalahan Watu Mas itu tidak dapat menyertai kita, tetapi kedua orang itu nampaknya cukup meyakinkan, meskipun keduanya masih nampak liar dan kasar. Cara mereka menyadap ilmu pun berbeda. Tetapi ternyata bahwa mereka pun memiliki ilmu yang mengagumkan. Bahkan guru kalian pun mengakui, bahwa sebenarnya kedua orang itu mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi dari jenis ilmu yang kasar. Meskipun demikian namun mereka akan dapat menyelesaikan persoalannya, jawab Pangeran Indrasunu, apalagi jika paman-paman Mahisa Bungalan itu tidak ada di rumah. Kedua pangeran yang menyertainya itu mengangguk-angguk. Mereka yakin bahwa rencana mereka akan dapat berhasil dengan baik, karena mereka yakin akan kemampuan kedua orang yang menyertai mereka, dan justru karena Mahisa Bungalan masih nampak berada di Kabanaran. Ketiga orang pangeran itu pun kemudian telah bersepakat, bahwa mereka akan datang pada malam hari. Mereka akan menghancurkan siapa saja yang mencoba menghalangi mereka, dan mereka akan membawa Ken Padmi ke tempat yang tidak akan diketahui oleh Mahisa Bungalan. Setelah 3 atau 4 bulan perempuan itu akan kita lemparkan kembali ke padukuhan itu, berkata Pangeran Indrasunu, biarlah ia menjadi sumber malapetaka dalam keluarga Mahisa Bungalan. Ketiga orang pangeran itu tertawa. Sementara itu, sepasang serigala yang berkuda di belakang mengerutkan kening. Salah seorang berkata, anak-anak muda yang gila. Guru-guru mereka pun juga gila. Apa sebenarnya keuntungan mereka dengan sikapnya ini? Apakah upah yang mereka janjikan itu sepasang dengan gadis yang mereka kehendaki? Bukan gadis itu, jawab kawannya, tetapi dendamnya yang membara. Itulah gilanya Pangeran Indrasunu, yang lain tertawa. Katanya, apapun yang dikehendaki. Tetapi upah yang dijanjikan memang menarik. Demikianlah mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan tujuan. Tetapi mereka tidak tergesa-gesa. Mereka dapat beristirahat ketika matahari terik. Mereka pun dapat bermalam di perjalanan, karena mereka baru akan memasuki pedukuhan pada malam berikutnya. Sebenarnya kita tidak usah membuang waktu sehari, berkata Wangkot, jika kita berjalan terus, maka lewat tengah malam kita akan sampai ke tujuan. Terlalu tergesa-gesa, jawab Pangeran Indrasunu, mungkin kita akan melihat suasana. Kau berdua akan dapat berjalan-jalan di padukuhan itu di siang hari, karena belum ada orang yang mengenal kalian. Baru pada malam hari kita memasuki halaman rumahnya. Sepasang serigala itu tidak membantah.
Mereka dapat berbuat kapan saja, karena bagi keduanya tidak ada orang yang ditakutinya. Seperti yang dikehendaki oleh Pangeran Indrasunu, maka mereka telah bermalam di perjalanan. Pada pagi hari mereka akan mendekat. Namun mereka akan melihat keadaan lebih dahulu. Kedua orang dari Padang Geneng, dan kedua pangeran itu masih belum dikenal oleh orang-orang padukuhan itu, atau oleh keluarga Mahendra. Kecuali jika Mahisa Bungalan sudah berada di rumah. Namun agaknya yang paling baik, adalah Wangkot dan Mendu sajalah yang akan mengamati keadaan, setelah mereka diberi beberapa petunjuk tentang tempat tinggal Mahendra, anak-anaknya dan Ken Padmi. Demikianlah maka setelah mereka mencari tempat yang paling baik untuk beristirahat di hari berikutnya, dia sebuah hutan yang tidak terlalu jauh, maka Wangkot dan Mendu telah berusaha mendekati padukuhan tempat tinggal Mahendra. Mereka meninggalkan kuda mereka di hutan kecil ditunggui oleh ketiga orang pangeran itu. Namun sebenarnya lah Wangkot dan Mendu melakukannya dengan segan, karena bagi mereka, hal itu tidak banyak gunanya. Sebagaimana dikatakannya, sepasang serigala itu tidak takut menghadapi siapapun juga. Siapapun yang berada di rumah itu, keduanya akan sanggup membinasakannya. Tetapi keduanya telah berusaha juga untuk mengamati rumah yang ditunjukkan oleh Pangeran Indrasunu. Sepi, berkata Wangkot. Bertanya aku di Kabanaran. Aku sudah siap, jawab Mendu, seandainya rumah itu tidak sepi pun tidak ada kesulitannya. Pangeran Indrasunu terlalu berhati-hati. Biar sajalah, jawab Wangkot, kita penuhi saja keinginannya. Ia sudah bersedia membayar mahal bagi dendamnya. Mendu tertawa. Katanya, kenapa kedua orang pemimpin padepokan itu tidak melakukannya sendiri? Mereka pun orang yang memiliki kemampuan cukup. Pemimpin-pemimpin padepokan adalah orang-orang malas. Mereka memiliki ilmu, dan mereka hidup dari ilmunya itu. Namun mereka tidak mau berjuang menentang buasnya dunia olah kanuragan. Mereka sekedar menjual ilmunya kepada cantrik-cantrik kecil. Dengan sedikit tenaga dan tanpa kemungkinan yang berbahaya mereka dapat hidup dengan padepokan-padepokannya, desis Wangkot, namun orang yang demikian tidak akan dapat melihat betapa dahsyatnya benturan ilmu di dunia petualangan ini. Mereka tidak pernah mengalami kegembiraan dan kepuasan sejati karena ilmunya itu. Persetan, sahut Mendu, orang-orang malas itu akan mati dalam kemalasannya. Tetapi bagi kita, dunia petualangan adalah dunia yang memberikan kesenangan dan kepuasan. Wangkot tidak menjawab. Mereka sudah melintas di depan rumah yang ditunjukkan. Namun sebelum mereka keluar dari ujung lorong itu, mereka di depan melangkah kembali. Sekali lagi mereka melewati lorong di depan rumah Mahendra. Lorong itu sepi, seperti juga halaman rumah itu sepi. Namun ketika mereka melihat seorang gadis cantik melintas di halaman, maka keduanya berhenti sejenak. Agaknya gadis itulah yang disebut Ken Padmi, berkata Wangkot, seorang gadis yang memang sangat cantik. Itulah agaknya maka Pangeran Indrasunu menjadi gila. Tetapi kini yang berkembang adalah dendamnya, sahut Mendu, ia sudah berusaha untuk melupakan gadis itu. Yang akan dilakukannya itu adalah sekedar menyakiti hati bakal suami gadis itu. Omong kosong, geram Wangkot, jika gadis itu sudah dibawanya, maka ia akan berubah pikiran. Mungkin justru akan timbul perselisihan di antara ketiga orang pangeran itu karena gadis yang cantik sekali itu. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Heh, bukankah tugas kita melindungi ketiga orang pangeran yang akan menculik gadis itu? Apapun yang akan terjadi dengan gadis itu, bukan persoalan kita. Persoalan kita, jika pekerjaan ini selesai, maka kita akan mendapatkan upah kita. Demikianlah maka kedua orang itu pun kemudian kembali ke hutan kecil tempat ketiga orang pangeran itu menunggu. Dengan singkat mereka melaporkan, apa yang telah mereka lihat pada rumah yang dimaksud. Aku sudah melihat gadis itu, berkata Wangkot. Di mana? Bertanya Pangeran Indrasunu. Di halaman rumah itu. Aku melihat seorang gadis melintasi halaman. Cantik sekali. Berkulit halus seperti sutra yang dibeli daripada pendatang. Gila, geram Pangeran Indrasunu, gadis itu gadis padepokan. Kulitnya tentu tidak sehalus yang kau katakan, ia bekerja keras sebagaimana gadis-gadis padepokan yang lain. Bahkan dipanggang di teriknya matahari dan di embun yang dingin di malam hari. Agaknya justru karena itu, jawab Mendu, tetapi entahlah. Mungkin di rumah itu ada gadis yang lain kecuali yang dimaksud oleh Pangeran Indrasunu. Pangeran Indrasunu tiba-tiba menggeram. Katanya, Mahisa Bungalan memang gila.
Karena itu, gadis itu harus dibawa. Selebihnya Pangeran Indrasunu bertanya, apakah melihat tanda-tanda yang dapat menyulitkan rencananya. Rumah itu sepi, jawab Mendu, tidak ada orang. Pintu peringgitan di belakang pendapa nampak tertutup, Gandok pun rasa-rasanya tertutup pula. Tetapi siapa tahu, di belakang pintu tertutup itu terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi. Persetan, geram Wangkot, Pangeran harus percaya kepada kami di sini. Jika tidak, maka tidak ada gunanya kami berada di sini. Bukan tidak percaya, jawab Pangeran Indrasunu, tetapi aku hanya ingin berhati-hati. Karena ingin berhati-hati itulah agaknya, ketika senja turun, Pangeran Indrasunu minta agar Wangkot dan Mendu sekali lagi melihat-lihat sasaran yang akan mereka datangi. Tidak perlu, jawab Wangkot, aku bertanggung jawab. Jangan sombong menghadapi orang-orang Singasari, desis Pangeran Indrasunu. Aku lebih berhati-hati menghadapi orang-orang Kediri daripada orang-orang Singasari, jawab Mendu. Pangeran Indrasunu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Kita akan berangkat, meskipun aku masih ingin mengamati rumah itu sebelum bertindak. Demikianlah, setelah makan bekal yang mereka bawa, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah Mahendra. Sesaat mereka memeriksa senjata masing-masing, seolah-olah mereka sedang bersetuju dengan senjata-senjata itu untuk melakukan satu tugas yang sangat penting. Ketika gelap turun, maka mereka berlima pun telah meninggalkan tempat persembunyian mereka menuju ke padukuhan tempat tinggal Mahendra. Dengan hati-hati mereka memasuki lorong padukuhan itu. Mereka telah memilih jalan sempit yang tidak diawasi oleh anak-anak muda yang mungkin berada di gardu di lorong induk padukuhan itu. Sebagaimana biasa, maka demikian malam menjadi kelam, pintu-pintu rumah pun tertutup rapat. Meskipun di gardu-gardu anak-anak muda duduk bergurau di antara mereka, tetapi pada umumnya padukuhan memang terasa sepi. Sebagaimana dikehendaki oleh Pangeran Indrasunu, maka mereka pun mendekati halaman rumah Mahendra. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Wangkot, halaman rumah itu memang sepi. Apalagi di malam hari. Kita akan mendengarkan, apakah ada kesan-kesan tertentu di rumah itu, berkata Pangeran Indrasunu. Silahkan, berkata Mendu. Jawab pemimpin perampok itu. Pangeran Indrasunu dengan hati-hati memasuki regol halaman yang ternyata tidak diselarak. Dengan penuh kewaspadaan ia menelusuri bayangan pepohonan mendekati Seketheng. Dengan berjingkat ia memasuki Seketheng sebelah kiri. Ternyata bahwa longkangan di belakang Seketheng itu nampak gelap dan sepi. Bahkan Pangeran Indrasunu tidak mendengar suara seseorang. Memang sepi, berkata Pangeran Indrasunu di dalam hatinya. Namun ia melangkah ke serambi. Sejenak ia menunggu. Namun kemudian ia bergeser sejengkal maju ketika ia mendengar suara seseorang. Agaknya kedua adik Mahisa Bungalan sedang bercakap-cakap. Mereka baru saja selesai makan malam di raung dalam. Ternyata pula kemudian terdengar suara mangkuk beradu. Terasa jantung Pangeran Indrasunu berdebaran ketika ia mendengar suara seorang perempuan. Gadis itu, desis Pangeran Indrasunu. Tetapi Pangeran Indrasunu tidak terlalu jelas apa yang dibicarakannya. Salah seorang adik Mahisa Bungalan berkata, kita tidak ke sanggar malam ini. Sama sekali tidak, terdengar suara perempuan itu. Tidak, jawab suara laki-laki yang agaknya adalah adik Mahisa Bungalan, hari ini kita sudah cukup berlatih. Tidak terdengar jawaban. Namun terasa jantung Pangeran Indrasunu berdebar-debar. Agaknya mereka selalu berlatih dengan tertib dan teratur, berkata Pangeran Indrasunu di dalam hatinya. Meskipun ada juga terasa kecemasan di dalam dadanya, tetapi ia berkata lebih lanjut di dalam hatinya, tetapi mereka tidak akan banyak memberikan perlawanan yang berarti. Apabila yang ada hanya anak-anak itu. Tetapi Pangeran Indrasunu datang dengan dua orang yang memiliki ilmu raksasa. Yang sulit dicari bandingnya. Pangeran Indrasunu masih beberapa saat berada di serambi. Tetapi ia tidak mendengar lagi percakapan. Bahkan kemudian ia mendengar salah seorang di antara mereka yang berada di dalam berdesis, malam terasa sangat sepi. Aku tiba-tiba saja merasa mengantuk. Yang lain tertawa pendek. Tetapi terdengar jawaban. Dalam pada itu, Pangeran Indrasunu pun segera bergeser dari tempatnya. Tetapi ia pun merasa aneh. Udara malam itu terasa lain dengan malam-malam sebelumnya. Dan yang kemudian kurang dimengertinya pula, bahwa pangeran itu pun merasa mengantuk.
Dengan hati-hati Pangeran Indrasunu meninggalkan serambi itu. Demikian ia melalui Sket Heng, maka terasa seakan-akan sulit baginya untuk melawan perasaan kantuknya. Justru karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa mendapatkan kawan-kawannya. Sepasang serigala dari Padang Geneng dan kedua pangeran itu, yang bersembunyi sudut halaman di bawah pohon perdu. Terasa ada kelainan malam ini, desis Pangeran Indrasunu. Dengan berbisik Wangkot berkata, aku telah menyebarkan sirep di halaman rumah ini. Kedua pangeran ini pun telah menjadi mengantuk. Tetapi aku mohon mereka mengerahkan daya tahan mereka agar sirep ini tidak mempengaruhinya. Jika pangeran bertiga tidur, maka aku tidak akan dapat berbuat banyak, karena kami berdua akan sibuk mengurusi pangeran berdua saja. Pangeran Indrasunu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian duduk di sebelah kedua pangeran yang lain untuk memusatkan daya tahannya melawan sirep yang mencengkam halaman rumah itu. Ternyata bahwa Pangeran Indrasunu memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan melampaui kedua orang pangeran yang lain. Namun akhirnya mereka bertiga berhasil juga membebaskan dirinya dari pengaruh sirep itu, justru karena mereka sadar bahwa sirep itu ada. Tanpa mengetahui bahwa di dalaman ini tersebar pengaruh sirep, maka aku kira, aku sudah tertidur nyenyak, berkata salah seorang dari ketiga orang pangeran itu. Ya, desis Pangeran Indrasunu, aku pun tadi mendengar salah seorang yang berada di ruang dalam, di sebelah serambi, berdesis bahwa ia menjadi sangat mengantuk. Mereka malam ini tidak akan pergi ke sanggar. Agaknya di malam-malam yang lain mereka selalu berada di dalam sanggar. Wangkot tertawa pendek. Katanya perlahan-lahan, kita akan menunggu beberapa saat. Aku berharap bahwa seisi rumah akan tertidur nyenyak. Dengan demikian kita akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan mudah sekali. Kita akan membunuh orang-orang yang sedang tidur. Kemudian membawa gadis yang sedang tidur pula keluar dari rumah dan halaman ini. Wangkot dan Mendu tertawa tertahan. Mereka merasa bahwa usaha mereka pasti akan berhasil dengan mudah. Karena itu, maka Mendu pun berkata, nah, bukankah apa yang kami katakan bukan sekedar bualan yang tidak berarti kami sama sekali tidak cemas, siapapun lawan kami. Pangeran Indrasunu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Kelima orang itu pun kemudian duduk menunggu di tempat mereka bersembunyi. Mereka yakin bahwa sejenak kemudian, seisi rumah itu tentu akan tertidur nyenyak, sehingga dengan demikian mereka tidak perlu terlalu banyak melepaskan tenaga. Mereka akan dengan mudah membinasakan lawan-lawan mereka. Namun dalam pada itu yang terjadi di dalam rumah itu berbeda dengan yang diharapkan oleh kelima orang itu. Di ruang dalam, Mahendra duduk berdua dengan Witantra sambil berbincang tentang banyak hal setelah mereka makan malam. Ketika Mahisa Murti melintasi di ruang itu dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke biliknya, kedua orang itu tidak banyak menghiraukannya. Mereka masih saja bercakap-cakap perlahan-lahan. Namun mereka terkejut ketika mereka mendengar sebuah mangkuk yang terjatuh dan pecah berserakan. Mahendra yang kemudian berdiri sambil berdesis, Ken Padmi pasti kurang berhati-hati. Ia adalah seorang gadis yang cepat, sebagaimana ia bergerak di sanggar. Tetapi kadang-kadang ia kurang memperhitungkan barang-barang yang dipeganginya. Tangannya kadang-kadang menyentuh mangkuk yang sedang dicucinya. Witantra tersenyum. Katanya, mungkin ia tergesa-gesa. Biasanya ia selalu pergi ke sanggar. Mahendra pun kemudian melangkah ke ruang belakang. Namun ia menjadi sangat terkejut ketika ia melihat Ken Padmi duduk di amban bambu. Wajahnya pucat dan nampak keringat dingin membasahi keningnya. Kau kenapa? Bertanya Mahendra. Entahlah paman, desis Ken Padmi, tubuhku tiba-tiba terasa lemah sekali. Mataku seolah-olah telah melekat oleh perasaan ngantuk. Aku telah kehilangan pengamatan tanganku ketika aku sedang mengemasi mangkuk-mangkuk itu. Mahendra mengerutkan keningnya. Ia pun merasakan udara yang agak lain dari biasanya. Malam terasa sangat sepi. Sehingga karena itu, maka katanya, marilah. Kita akan membicarakan keadaan udara di malam ini. Tinggalkan saja mangkuk-mangkuk itu. Agaknya memang ada yang harus kita bicarakan. Ken Padmi pun kemudian mengikuti Mahendra masuk ke ruang dalam. Ketika ia duduk di sebelah Witantra, maka terasa ngantuk itu bagaikan tidak dapat dihindarinya. Apakah kau merasakan sesuatu yang tidak wajar? Bertanya Mahendra kepada Witantra. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baru saja aku akan bertanya kepadamu. Ternyata bahwa perasaan kita sama.
Aku juga merasa bahwa ada sesuatu yang kurang wajar malam ini. Mahendra memandang Ken Padmi yang berkeringat. Agaknya ia berusaha untuk melewat ngantuknya, tetapi dengan cara yang kurang mapan. Karena itu, maka Mahendra pun kemudian berbisik, Ken Padmi. Dengarlah. Sadari dirimu, bahwa kau telah terkena pengaruh sirep. Kau mendengar? Ken Padmi mengangguk. Karena itu, cobalah bertahan. Kau tidak dapat dengan cara sewajarnya melawan ngantuk sebagaimana kau lakukan pada saat-saat lain yang terjadi karena kau memang sedang mengantuk. Untuk melawan ilmu seperti sekarang ini, kau harus memusatkan daya tahanmu berdasarkan ilmu. Ken Padmi ternyata merasa seolah-olah telah terbangun dari cengkaman ngantuknya. Dengan serta-merta, ia pun kemudian duduk dengan tegak sambil menyulangkan kedua tangannya di dadanya. Dengan landasan daya tahan berdasarkan ilmunya ia berusaha melawan ilmu sirep yang mencengkam rumah itu. Sementara itu, maka Mahendra pun telah mencari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Murti terdapat telah tertidur di dalam biliknya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia telah terkena pengaruh sirep, sehingga ia sama sekali tidak berusaha untuk melawannya. Dengan hati-hati Mahendra membangunkannya. Disentuhnya tubuh anaknya sambil berdesis di telinganya, bangunlah. Kau dalam ancaman bahaya. Beberapa kali Mahendra mengulangi kata-katanya. Dan beberapa saat kemudian Mahisa Murti terbangun sambil menggeliat ia berkisar. Namun matanya telah terpejam kembali. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian dipijitnya ibu jari kaki Mahisa Murti sambil diguncangnya perlahan-lahan. Akhirnya Mahisa Murti berhasil dibangunkannya. Dengan kemampuan ilmunya Mahendra berbisik sekali lagi di telinga anak laki-lakinya. Namun Mahisa Murti terkejut karenanya. Suara Mahendra yang perlahan-lahan, namun dilambari ilmunya yang mapan, terdengar bagaikan guruh di telinga Mahendra Murti. Bangunlah. Kau terancam bahaya, berkata Mahendra. Mahisa Murti berusaha untuk menguasai kesadarannya sepenuhnya. Dengan gagap ia bertanya lirih, ada apa ayah? Marilah. Duduklah di ruang tengah, ajak Mahendra. Mahisa Murti pun kemudian mengikuti ayahnya duduk di ruang tengah. Kemudian ia pun mendapat penjelasan tentang keadaan malam itu, sehingga ia pun segera berusaha untuk menghindarkan diri dari ilmu sirep itu seperti yang dilakukan oleh Ken Padmi. Dalam pada itu, Mahendra pun kemudian mencari pula Mahisa Pukat yang tertidur di amben bambu di ruang sebelah. Seperti yang dilakukannya atas Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat pun kemudian telah terbangun pula. Sejenak kemudian, kelima orang itu pun telah duduk di ruang tengah. Masing-masing telah berusaha untuk melawan ilmu sirep yang mencengkam rumah itu. Semakin lama ilmu itu terasa semakin mencengkam. Namun kelima orang itu pun telah berhasil membentengi diri mereka dengan ilmu pula. Dalam pada itu, Mahendra pun kemudian berkata, anak-anak. Sirep ini telah memberitahukan kepada kita, bahwa tentu ada sesuatu yang kurang wajar telah terjadi. Jika tidak ada persoalan apapun juga yang akan terjadi malam ini, tentu tidak akan ada orang yang melepaskan ilmu sirep. Ilmu yang dapat dipergunakan dengan tujuan yang kurang baik dan dengan sikap yang licik. Karena itu, kita harus berhati-hati. Ketiga anak-anak muda itu mengangguk. Sementara Witantra berkata perlahan-lahan, kita akan menunggu. Biarlah orang yang bermaksud buruk itu mengira bahwa kita sudah tertidur nyenyak. Sekali lagi anak-anak muda itu mengangguk. Tetapi mereka pun mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena itu, dengan hati-hati anak-anak itu mempersiapkan diri. Bukan saja membenahi pakaiannya, tetapi mereka telah mengambil senjata masing-masing. Sebagaimana dikatakan oleh Mahendra dan Witantra, bukan mustahil bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak mereka harapkan. Karena mereka pun sependapat, bahwa tidak akan ada seseorang yang melepaskan ilmu sirep jika mereka tidak mempunyai niat yang tidak sewajarnya. Dengan demikian maka untuk beberapa saat lamanya, kelima orang itu pun duduk dengan diam. Namun sebenarnya lah bahwa mereka telah dicengkam oleh ketegangan. Mereka menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Dalam pada itu, 5 orang pula duduk di dalam gelapnya malam di halaman. Mereka pun sedang menunggu perkembangan ilmu sirep mereka. Baru kemudian Wangkot berkata, kita akan melihat, apakah usaha kita berhasil. Ya, jawab Mendu, kita mengelilingi rumah ini. Demikianlah,
Wangkot dan Pangeran Indrasunu telah mengelilingi rumah itu dengan putaran ke kanan, sementara Mendu dan kedua orang pangeran yang lain memutari rumah itu dengan arah ke kiri. Dengan hati-hati mereka melangkah hampir menyusuri dinding. Bahkan kadang-kadang mereka naik ke serambi untuk mendengarkan, apa masih ada orang yang terbangun di dalam rumah itu. Ternyata bahwa rumah itu benar-benar telah sepi. Di ruang belakang mereka mendengar dengkur yang keras. Agaknya salah seorang pembantu rumah Mahendra itu sedang tidur mendekur. Di bagian lain, pembantu yang lain pun telah tertidur nyenyak pula. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang berada di luar rumah itu menganggap bahwa tidak seorang pun lagi yang dapat lolos dari pengaruh sirepnya. Di ruang depan, ruang tengah dan ruang belakang bahkan di sebelah menyebelah longkangan tidak lagi terdengar suara seseorang. Meskipun demikian, kelima orang yang sudah mengelilingi rumah itu pun masih juga menunggu untuk meyakinkan diri bahwa semua orang sudah tertidur. Mahisa Murti hampir tidak sabar menunggu dengan duduk berdiam diri untuk waktu yang terlalu lama. Tetapi ketika ia beringsut, ayahnya memandanginya sambil menggeleng, sehingga akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk bangkit. Namun akhirnya mereka saling berpandangan ketika mereka mendengar desir langkah beberapa orang di seputar rumah itu. Dengan demikian, maka mereka pun menjadi semakin yakin bahwa memang akan terjadi sesuatu di rumah itu. Setelah menunggu sejenak dengan kejemuan yang hampir tidak tertahankan, akhirnya Mahisa Murti pun yakin bahwa yang paling baik dilakukan adalah duduk sambil berdiam diri. Mereka pun kemudian mendengar beberapa orang naik ke pendapa. Sudah waktunya, berkata Wangkot, kita pecahkan pintu. Tetapi berhati-hatilah, agar suaranya tidak membangunkan orang-orang tua di rumah ini. Setidak-tidaknya Mahendra akan dapat dengan cepat menguasai diri. Jika ia berada di rumah, sahut Pangeran Indrasunu, bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak mereka harapkan. Wangkot mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, aku akan membuka pintu ini. Sejenak kemudian ia mulai menjajaki kekuatan selarak pintu peringgitan itu. Baru kemudian, ia mulai mengerahkan kekuatannya. Meskipun ia berbuat dengan hati-hati. Didorongnya pintu kayu itu tanpa menghentakkannya agar suara yang timbul kemudian tidak terlalu keras dan dapat membangunkan orang-orang yang sedang tertidur nyenyak. Terdengar selarak pintu itu patah. Kemudian kayu yang patah itu pun terjatuh di lantai. Brak kayu yang terjatuh itu tidak terlalu keras. Tetapi kelima orang yang berada di pendapa itu tidak berbuat dengan tergesa-gesa. Mereka menunggu sesaat. Jika masih ada orang yang terbangun, maka orang itu tentu akan berbuat sesuatu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir saja meloncat berdiri. Tetapi sekali lagi Mahendra menggelengkan kepalanya, sehingga dengan sorot mata kurang mengerti keduanya tetap duduk di tempatnya. Tetapi mereka pun kemudian menyadari maksud ayahnya. Mereka akan menunggu sampai orang-orang itu datang ke ruang dalam dan melihat bahwa mereka masih tetap duduk. Setelah menunggu sesaat, maka akhirnya Wangkot diikuti oleh Mendu dan ketiga orang pangeran itu, memasuki ruang depan. Dengan hati-hati mereka memperhatikan suasana yang terasa sangat sepi, sehingga dengan demikian mereka pun menjadi semakin yakin, bahwa semuanya memang sudah tertidur. Wangkot dan Mendu pun kemudian yakin bahwa tugas mereka ternyata tidak seberat yang mereka bayangkan sebelumnya. Karena itu maka Wangkot pun kemudian berkata kepada Pangeran Indrasunu, Pangeran, pekerjaan itu sangat menyenangkan. Hadiah yang Pangeran janjikan akan dapat aku terima tanpa menitikan keringat sama sekali. Kita akan memasuki setiap ruangan. Membunuh penghuni rumah ini, kemudian membawa gadis itu pergi. Bukankah satu pekerjaan yang sangat mudah? Ya, jawab Pangeran Indrasunu, tetapi yang mudah itu pun belum kita lakukan. Wangkot tertawa. Yang menyahut kemudian adalah Mendu, marilah. Kita akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat. Orang-orang itu pun kemudian memperhatikan keadaan. Mereka melihat pintu di tengah-tengah tuangan. Namun di sebelah menyebelah, masih ada dua pintu lagi yang menuju ke ruangan dalam di belakang sentong tengah, dengan serambi di sebelah menyebelah pula. Kita lihat di ruang sebelah, berkata Wangkot yang melihat bahwa sentong tengah itu ternyata kosong, karena pintunya yang terbuka. Yang terdapat di dalam sentong itu hanyalah perhiasan pembaringan saja. Lewat pintu samping mereka memasuki sebuah ruang lain. Ruang dalam yang diantarai oleh ruang belakang dan sebuah longkangan kecil berhadapan dengan sebuah bilik lain. Dapur.
Namun demikian mereka melangkahi telundak pintu ruang dalam, kelima orang itu terkejut bukan kepalang. Ternyata mereka di atas sehelai tikar pandan yang putih bergaris-garis biru. Marilah Kisanak, terdengar suara Mahendra dalam nada yang berat. Wangkot dan Mendu yang berdiri di paling depan, seolah-olah justru menjadi terbungkam. Sejenak mereka berdiri dengan gigi gemeretak menahan kemarahan yang menghentak-hentak. Mereka merasa bahwa mereka seolah-olah telah dipermainkan oleh penghuni rumah itu. Silahkan Kisanak, Mahendra mengulang, mungkin Kisanak mempunyai keperluan yang penting, sehingga Kisanak telah datang ke pondok kami pada waktu yang kurang pada tempatnya dan dengan cara yang tidak sewajarnya. Persetan, geram Wangkot, aku sudah tahu. Ini tentu satu tantangan. Sebenarnya kami mempersilahkan kalian dulu. Nampaknya aku sudah mengenal salah seorang di antara kalian. Pangeran Indrasunu, berkata Mahendra kemudian. Kau tidak usah berbasa-basi, tiba-tiba Pangeran Indrasunu membentak, aku sudah mengenal kalian. Kalian pun tentu sudah tahu maksud kedatangan kami. Karena itu, sebaiknya aku berbicara langsung pada pokok persoalannya. Berikan Ken Padmi kepadaku. Semuanya akan cepat selesai. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, persoalan itu lagi. Apakah pangeran masih belum jemu dengan persoalan yang itu-itu saja? Apakah tidak ada persoalan yang lebih penting daripada persoalan Ken Padmi? Wajah Ken Padmi menjadi merah. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin menyentuh namanya, apalagi kulitnya. Tetapi Mahisa Bungalan telah menyakiti hatiku. Jika aku sekarang datang untuk mengambil Ken Padmi, bukan karena aku memerlukannya. Tetapi aku ingin melihat Mahisa Bungalan menderita seumur hidupnya karena Ken Padmi yang disimpannya di rumahnya, akhirnya tidak dapat diambilnya menjadi seorang istri yang baik, berkata memotong Pangeran Indrasunu. Cukup, tiba-tiba saja Ken Padmi memotong hampir berteriak. Namun justru karena gejolak perasaannya, suaranya menjadi gemetar dan gagap, aku bukan seonggok barang yang dapat diperlakukan semena-mena. Tetapi Pangeran Indrasunu tertawa. Katanya, kau tidak mempunyai pilihan. Semua orang akan dibunuh. Dan kau akan aku bawa ke tempat yang tidak kau ketahui. Pada saatnya kau memang akan aku kembalikan kepada Mahisa Bungalan. Tetapi ia tidak akan menerimanya lagi. Sementara itu hatinya akan terpecah seumur hidupnya. Ken Padmi hampir saja berteriak. Tetapi yang lebih dahulu terdengar justru Mahisa Murti tertawa. Senada dengan suara tertawa Pangeran Indrasunu sendiri. Katanya, pangeran memang senang bergurau. Sikap dan jawaban Mahisa Murti ternyata sangat menarik perhatian, sehingga justru karena itu, maka Pangeran Indrasunu telah berhenti tertawa. Dengan nada datar ia bertanya, kenapa kau tertawa? Seperti pangeran, jawab Mahisa Murti, asal saja tertawa. Jika mungkin membangkitkan kemarahan pihak lain. Gila, geram Pangeran Indrasunu, kau jangan sombong anak muda. Kau ini aku datang dengan sepasang serigala dari Padang Geneng. Jika kau berbuat yang aneh-aneh dan membangkitkan kemarahannya, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Tetapi Mahisa Murti masih saja tertawa. Katanya, nasib apapun yang akan menimpa diriku, aku tidak peduli. Tetapi sebagaimana kau ketahui, bahwa kami bukan orang-orang yang dengan pasrah membiarkan diri kami dicerca, dihina dan apalagi dibunuh. Kau sudah tahu itu. Kemarahan yang memuncak telah mencengkam jantung Pangeran Indrasunu. Namun yang tidak kalah marahnya adalah Wangkot dan Mendu yang merasa dipermainkan oleh orang-orang itu, justru karena sirepnya tidak dapat melumpuhkan mereka. Tetapi agaknya keduanya tidak ingin banyak bicara lagi. Mereka ingin segera menyelesaikan pekerjaan mereka yang ternyata tidak semudah yang mereka sangka. Karena itu, maka Wangkot dan Mendu itu pun kemudian telah bersiaga sepenuhnya. Sambil bergeser maju Wangkot berkata, bersiaplah untuk mati. Tetapi nampaknya kelima orang yang duduk itu masih saja duduk di tempatnya. Menanggapi sikap Wangkot itu, Mahendra kemudian berkata, aku kira kurang menyenangkan untuk bertempur di sini. Ruangan ini tentu terasa terlalu sempit. Karena itu, kami persilahkan kalian keluar. Kita akan bertempur di halaman. Wajah Wangkot dan Mendu menjadi sangat tegang, namun sebelum keduanya menyahut, Pangeran Indrasunu telah berteriak, kami tunggu kalian di halaman. Tidak seorang pun yang menjawab.
Mereka memperhatikan Pangeran Indrasunu yang melangkah keluar diikuti oleh kedua orang pangeran yang lain, sementara Wangkot dan Mendu pun kemudian melangkah juga keluar betapapun beratnya. Mahendra dan Witantra kemudian bangkit berdiri diikuti oleh anak-anak muda itu. Dengan nada dalam Witantra berkata, berhati-hatilah. Mereka tentu orang-orang berilmu. Pangeran Indrasunu pun cukup berilmu. Aku akan melawannya, tiba-tiba saja Keripatmi berdesis. Mahendra termangu-mangu sejenak. Meskipun kemampuan Ken Padmi maju dengan cepat, namun tentu ia belum sampai pada tataran kemampuan Mahisa Bungalan. Pada puncak ilmunya, Pangeran Indrasunu telah menggetarkan pertahanan Mahisa Bungalan meskipun akhirnya Pangeran Indrasunu harus mengakui kelebihan Mahisa Bungalan. Bersambung ke bab 80. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.